Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini di kantor BP kita akan mengadakan webinar tentang kesehatan dengan Dr. Agus Ali Fauzi dari Surabaya. Alhamdulillah sebagian peserta sudah bergabung terlihat di belakang saya ini. Mudah-mudahan acara pagi ini berlangsung dengan lancar. Oke, selamat menikmati bagi bapak-bapak dan ibu pensiunan yang berada di rumah atau di kantor atau dimanapun juga berada. Oke, selamat mengikuti acara webinar ini. Salam. Dokter Agus, ini juga ada yang masuk lewat chat. Yang mau Ya. yang mana ya dokter? Apa yang lisan aja? Langsung silakan Bapak Ibu yang mau menanyakan mengangkat tangannya supaya nanti langsung dijawab oleh Dokter Agus. Ya, diselang-seling boleh Ibu, diselang-seling. Baik. Wilayah Surabaya. Ya, silakan Bapak. Yang Ya. lain dari chatting. Dari chatting Bapak, dari Armia Rustam, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Oh, Armia. Ada dua pertanyaan. Yang pertama, dokter, olahraga apa saja yang berisiko tinggi dan olahraga apa yang berisiko rendah? Karena olahraga sangat penting untuk menjaga kebugaran dan kesehatan badan. Pertanyaan kedua, peran siapa yang penting untuk melawan pandemi COVID-19? Ya, itu. Silakan, dokter. Jadi yang berisiko tinggi itu yang memasakkan, yang tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan serta kemampuannya. Makanya tidak usah ikut-ikutan. Kalau kita punya sakit jantung, ya tidak usah ikut sepedaan. Punya sakit jantung malah naik sepak bola, nggak usah. Ya, harus sesuai, jalan kaki, tarik nafas, subhanallah, alhamdulillah, cukup, ya. Itu, kalau yang punya sakit jantung, punya darah tinggi, tidak usah memaksakan. Yang risiko rendah, itu yang sesuai dengan kondisi, kebutuhan, dan dilakukan dengan hati happy, senang. Yang dia sehat, sepedaan dengan senang, tapi dengan protokol kesehatan itu sudah cukup. Tidak usah jauh-jauh, ya. Banyak yang kejauhan tambah mati di jalan. Gaya, tidak usah gaya-gaya. Ada teman saya 80 tahun, sepedaan sampai Jogja, pulang-pulang kepalanya dijahit 12. Jelas ya? Bentur. Yang penting kena sinar matahari pagi, vitamin D, 15 sampai 30 menit. Yang kedua, yang penting lagi hatinya senang. Itu meningkatkan imunnya. Kadang-kadang di luar senang, ketawa, di dalam diperenguti sama istri lagi. Lah, itu susah lagi. Menggar dompetnya. Ya. Baik, saudara sekalian, untuk mengatasi pandemi ini ada 3 hal yang penting. Satu, kita harus fokus. Kalau nggak fokus, nggak bisa. Tapi dampaknya pandemi ini juga ekonomi. Makanya kita belajar paralel dua-duanya. Sebab kalau terjadi krisis juga akan berisiko. Makanya protokol kesehatan itu tidak bisa ditawar. Wajib, mutlak. Itu tanggung jawab kita bersama. Kedua adalah disiplin protokol kesehatan. Yang ketiga, semua elemen masyarakat yang mengaku orang Indonesia, semua harus memberikan kontribusi positif untuk menyelesaikan pandemi ini. Siapapun, gotong royong kebersamaan, jiwa nasionalisme harus kita munculkan demi untuk perang melawan barang yang tidak kelihatan ini. Bukan tanggung jawab pemerintah, bukan tanggung jawab siapa saja. Makanya keluarga besar PP BNI ini harus memberi tauladan, memberi contoh. Bapak ibunya kalau keluar ya harus pakai masker. Kemudian menganjurkan kepada putra-putrinya, keluarganya, cucunya, bahkan siapapun yang kenal, dianjurkan. Ya, ini penting. Kalau tidak bersama-sama nggak bisa. Muncul satu-satu gitu.
Nah, oke, terima kasih Bapak yang dari Banjarmasin tadi atas pertanyaannya. Oke. Malang. Selanjutnya silakan Bapak Ibu ada yang mau menanyakan langsung. Nah, ini. Sugeng dari Malang, Pak, Bu. Dari Malang, dari Malang. Oh, oke. Ada dua Pak Talmija Ya. sebentar ya Pak. Dari Ya, Malang. ya. Silakan. Pak dari- Dokter, Malang siapa ini? Pak Sugeng nih. Oh, Pak Pak Sugeng, Sugeng. matur nuwun atas kesempatannya. Ya, enggak apa-apa, Dok. Yang penting happy. Sukses untuk BNI Malang. Amin, terima kasih. Begini, Dok. Siap. COVID-19 ini membawa dampak yang luar biasa. Ya. Beberapa anggota kami banyak juga yang berkonsultasi dengan saya karena akibat pandemi ini anaknya ada yang di PHK, Ya. anaknya ada yang harus pensiun dini. Ini mengakibatkan pikirannya jadi galau. Gajinya ada yang masuk tapi dibayar separuh. Susah lah. Nah, nampaknya secara klasik saya pun kurang lebihnya sudah menyampaikan sabar, bersyukur, dan sebagainya. Tapi nampaknya Pak, apa yang saya sampaikan atau mungkin yang terurai tadi memang mudah disampaikan. Tapi nampaknya susah untuk dilaksanakan. Kira-kira SOP apa, dokter, yang cespleng gitu, dokter? Terima kasih. Satu. Perbanyak istighfar. Istighfar menggembirakan Allah, dicintai Allah, ditambah rezekinya. Dan ini anjuran dari Rasulullah, istighfar. Dahsyat itu istighfar. Sambil introspeksi diri. Setan aja putus asa. Cuman sayangnya di Indonesia sudah tidak ada setan karena banyak manusianya sudah jadi setan. Istighfar. Yang kedua, sedekah. Sedekah tidak selalu dengan duit, dengan senyum, berkata yang baik, menolong orang tua, perawat suami, perawat anak-anak, Perawat istri. ya, perawat istri, memberi makanan sedikit kepada tetangga atau siapa yang membutuhkan. As-shadaqatu daf'ul bala. Dan kata Rasulullah, orang sedekah tidak mungkin hartanya berkurang. Ketiga, perbanyak sholawat. Pasti ditolong sama Allah. Yang keempat, sholat malam. Pertama, sholat taubat. Kedua, sholat tahajud, supaya diberikan panjang umur yang berkah, sehat. Yang ketiga, sholat hajat. Mudah-mudahan ilmunya bisa dimanfaatkan lagi. Mungkin mudah-mudahan ada, sekarang mulai bangkit ini ekonomi pelan-pelan. Mudah-mudahan bisa dimanfaatkan. Allah nanti yang bisa membantu. Sholat malam. Amin. Terus tambahi istiqomah membaca Al-Quran. Meskipun sedikit tapi rutin. Pokok SMS-an dengan Allah. Lapor kepada Sang Maha Pencipta. D-nya zikir, S-nya sholat, M-nya mengaji, S-nya sedekahnya. Insya Allah tidak terlalu lama akan bisa ditolong sama Allah. Minimal bersyukur dulu, sabar, sambil ikhtiar, pelan-pelan nanti insya Allah. Ya, nggak usah gerusa-gerusu, jangan mengeluh, wah aduh, gak iso, itu negatif word. Gitu, ya. Surabaya. Terus birrul walidain, manut arahan orang tuanya, itu pasti sukses untuk anak-anak ini. Ya, meskipun titelnya banyak, kalau tidak manut sama orang tuanya tidak akan barokah. Ibu dan bapaknya supaya didengarkan, diikuti selama itu sesuai dengan yang baik-baik. Itu resepnya, cespleng itu. Cocok, Dok, cocok. Cocok Pak Sugeng. Cocok. Kayak Pak Sugeng ini ahli sedekah memberikan ke PP ya. Sedekahnya barokah itu. Banyak sedekah. Silakan pasal nijas. Iya. Silakan Pak Pak Salmija. Salmija langsung bahagia itu Pak Salmija itu. Senyum terus Pak Salmija. Iya. Mudah-mudahan suatu saat semua PP-nya
pensiunannya bisa di cover suatu saat. Kemarin saya sama Pelindo itu 2.000 lebih. Selanjutnya, Terima kasih, Pak Sugeng. dari Pak Salmijas, pertanyaan. Silakan Pak Salmijas. Oke, ya. Terima kasih sekali Dr. Agus. Ya, atas paparannya super sekali. Ya, sayangnya memang baru kali ini ya kita ketemu ya. Kalau udah dari dulu-dulu kita ketemu, bisa mendapatkan pencerahan dari Dr. Agus, mungkin semua pensiunan BNI wajahnya cerah itu. Termasuk istri-istrinya yang ada di rumah yang suka memarah-marahin para pensiunan. Copot. Dr. Agus, ada pertanyaan saya. Ini kan COVID ini kalau secara internasional sudah hampir setahun atau katakanlah sudah 9 bulan ya, karena kalau nggak salah mulainya entah November, entah Desember di daerah Tiongkok sana gitu. Sementara di kita di Indonesia ini secara resmi yang diumumkan oleh pemerintah yang terdeteksi itu mulai Maret. Ya. Mulai Maret sampai dengan Agustus berarti sudah hampir 6 bulan atau 7 bulan. Pada 3 bulan pertama, ya 3 bulan pertama kami monitor tentang serangannya COVID ini kepada pensiunan BNI. Ya, menurut monitor kami hanya 1 orang yang terkena dan sampai meninggal gitu. Tetapi akhir-akhir ini, seiring dengan kalau kita ikuti berita di mass media, di sosmed, di media-media mainstream gitu, memang tingkat positivismenya itu sudah semakin tinggi, seharinya bisa sekarang ini ada yang sampai 2.400 di seluruh Indonesia, yang sebelumnya di kisaran 1.000 setiap harinya gitu ya. Seiring juga dengan itu kami memonitor bahwa pada 3 bulan terakhir ini pensiunan BNI juga semakin banyak yang kena. Kalau 3 bulan pertama itu hanya 2 orang, tapi udah mulai 2 bulan terakhir, Juli, Agustus ini sudah dalam 2 bulan saja sudah 4 atau 5 orang yang kena. Kelihatannya kalau kita lihat itu COVID ini, Corona ini semakin menggila dia. Semakin mengganas dia gitu. Nah, kira-kira menurut dokter nih sampai seberapa lama sih kita mau menghadapin pandemi ini, wabah ini, sehingga kita bisa keluar dari ketakutan, meskipun dokter tadi sudah memberikan kiat-kiatnya bagaimana menghindarkannya dari kekhawatiran, ketakutan itu. Ya, tapi bagaimanapun dengan kondisi semacam ini dan perkembangannya yang memang semakin kelihatannya sementara ini semakin mengkhawatirkan itu, sampai kapan sih dok tanpa kita menunggu vaksin? Kalau vaksin kan masih lama, 6 bulan lagi paling cepat. Meskipun ada 1-2 yang katanya sudah siap gitu, tapi kelihatannya masih lama. Berarti kalau menunggu vaksin 6 bulan lagi ya berarti 6 bulan lagi atau lebih lagi kita masih di dalam suasana mencekam gitu. Kira-kira bisa dokter bagaimana ini supaya kita Pak Bejo. Begitu dokter, terima kasih. Terima kasih Pak Salmijas, pertanyaan yang luar biasa Pak ini. Bejo. Jadi, ya Pak. Ini virus baru, dokter-dokternya masih belajar semuanya. Dan yang pengalaman dari teman-teman saya, itu tipenya berbeda-beda. Jadi ada yang tipe yang ganas, ada yang biasa. Kedua tergantung dari imunitasnya masing-masing. Ya. Jadi sekali lagi Pak, memang setelah saya pelajari, obatnya adalah kita tidak boleh gerusa-gerusu, tidak bisa sembrono, harus tetap sabar, karena bisa ditanggulangi dengan vaksin, obatnya juga masih belum. Harapannya kita adalah vaksin. Dengan vaksin ini kalau bisa dipakai, vaksin ini tidak ada efek sampingnya, maka kita lumayan sudah ada daya tahan tubuhnya. Karena virus itu melawan, yang diserang imunitas. Jadi mau tidak mau kita harus, imunitas kita harus kuat. Imunitas itu bisa ada yang dari dalam tubuh kita, ada yang didapat. Didapat itu dari vaksin itu tadi. Jadi satu-satunya cara, satu sabar tadi. Memang
Di Al-Quran disebutkan kita disuruh sabar wabah ini. Makanya Rasulullah mengingatkan, kalau ada di daerah itu pandemi, wabah, maka di rumah. Tapi kalau yang belum masuk daerah itu, lebih baik nggak usah masuk. Ini pentingnya sabar. Dan inna Allaha ma'as-sabirin. Allah beserta orang-orang yang sabar. Ini. Kedua adalah menjaga imun tadi dengan olahraga dan lain sebagainya, ya, dengan makanan dan lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah menunggu vaksin. Mudah-mudahanlah sebentar lagi sudah September, Oktober, November, Desember, paling telat itu awal Januari sudah ada. Ya, kita bertahan dulu. Makanya saya usul ke PP minimal 1 bulan atau 2 bulan kita daring lagi, virtual lagi, supaya untuk menguatkan teman-teman yang lainnya itu. Saya kira yang kena-kena itu satu, kalau di rumah, pastilah emotional balancing ini nggak bisa terkontrol. Jenuh, ya, terus digoda anak-anak, cucu, lihat sumpah. Orang tua itu biasanya gitu, didekati anak terlalu lama, emosi. Kalau nggak ada anak cucu, menunggu-nunggu. Itu eyang-eyang itu rata-rata gitu. Makanya bapak-bapak itu lebih bagus pertemuan seperti ini. Kalau sering pertemuan kumpul face to face itu kalau terlalu lama gelut, ya, lengkap. Gelut. Makanya ini lebih happy, bagus. Mudah-mudahan 1 bulan atau 2 bulan kita ketemu lagi dengan peserta yang lebih banyak. Jadi tidak ada kata lain. Saya sarankan tetap tenang, dijaga hatinya. Dipakai yang produktif lah. Kalau yang Muslim, ya membaca Al-Quran, memahami, mengamalkan isi Al-Quran. Untuk sanggup bekal kita sewaktu-waktu kalau dipanggil. Oh, itu meningkatkan imun. Kedua, jangan lupa minum air putih hangat. Ditambahi madu boleh. Yang seneng jahe, temulawak boleh. Itu imunomodulator. Ya, herbal itu imunomodulator boleh. Ya, meningkatkan, tapi bukan obatnya COVID, bukan. Dia merangsang daya tahan tubuh, sel-sel daya tahan tubuh itu. Ya, lemon hangat, ya, terus olahraga, main sama cucu-cucu di rumah seneng itu, ya. Makanya sama istrinya harus yang rukun, saling memaafkan, ya. Nggak ada yang boleh dolim. Kadang-kadang suami diomeli, sudah diem, masih diteruskan aja, itu bisa serangan jantung. Ya, mati. Nah, bapak-bapaknya juga tidak usah emosi, makin tua harus makin wise, menata hati, menata pikir, menata ucapannya tidak lepas dari zikir, sholawat, ya, dan lain sebagainya yang baik-baik. Syukur-syukur bisa tambahi sedekah. Untuk apa? Kalau punya celengan, ya bantukan kepada siapa yang memberi pertolongan. Saat ini sangat banyak orang yang butuh pertolongan, entah tetangga, entah saudara, banyak yang terdampak. Mungkin teman-teman kita selama pensiun yang sedang sakit, ya kita kirimi apa supaya bisa memberikan semangat. Itu yang sangat berguna. Kita support teman-teman yang ada di pensiunan ini, mudah-mudahan sehat semuanya. Ya, kita doakan nanti bersama-sama supaya yang sakit sembuh, yang sehat tetap sehat sampai ditemukan obat atau vaksinnya, sampai kembali pelan-pelan adaptasi kebiasaan baru dengan protokol kesehatan. Itu Pak Salmijas, ya. Kalau istri tetangga butuh pertolongan, boleh nggak? Tolong, semua orang ditolong. Pertolongan apa dulu? Tangga dulu Saya kirim kemana Pak? Itu cari-cari itu. Itu sendiri bau balsem. Boleh semua harus ditolong yang butuh pertolongan. Ya. Banyak bagus. Itu obatnya COVID itu ya, helpful itu, sedekah itu ya. Nah, Iya. Baik, dokter, kita lanjut ya. Ya, Tanya Pak, Bu. Ada pertanyaan di chatting dulu, di selang-seling ya. Mohon maaf, Ya. Bapak Ibu. Ya, begini Boleh, dok. Saya mungkin ini ada nama obat, mungkin kurang familiar ya dok. Dokter, mohon info obat apa yang tidak ada efek samping batuk-batuk pada penderita stroke, penyumbatan saraf ke otak. Ini apa? Esek dapat obat kandesartan. Obat-obat kimia itu semua ada efek sampingnya. Tapi itu sudah dalam penelitian kalau dipakai itu rendah.
ya. Jadi tetap dipakai daripada tambah kumat lagi, ya kan? Iya. Memang obat rata-rata ada efek sampingnya. Ada satu yang tidak ada efek sampingnya, yaitu Viagra. Ya, efek ke depan. Ada dong. Efek ke depan. Obat apa itu, Pak? Saya Yang enggak. pertama itu sering pakai itu. Terus-terusan. Obat apa itu, Pak? Viagra. Buat apa, Pak? Viagra, efek ke depan. Yang ketawa itu mesti sering pakai itu. Jadi kalau itu dibutuhkan tetap dipakai. Tapi yang penting harus paralel, hatinya diperbaiki, pikirannya dibuat positif, sehingga obat-obatnya tidak akan terlalu banyak. Sudah tidak ada egois, dirubah, change. Egois jadi toleran, membenci jadi memuji, ya. Kemudian mengejek jadi mengajak, dan lain sebagainya. Itu yang penting, change. No change, no chance. You change, you win. You can change, you will success. Jadi, apapun yang diberikan Allah itu ujian untuk kita memperbaiki diri. Allah berarti masih cinta, entah stroke, entah diabetes. Allah masih cinta kepada kita untuk kita berubah, diberi kesempatan. Ya, diabetes, stroke, hati itu dari emosi, dari hati. Makanya hatinya diperbaiki, pikirannya yang positif. Itu pentingnya pendekatan untuk orang-orang yang sakit yang degeneratif atau lansia itu harus holistik, bio, psiko, sosio, kultural, spiritual, psikisnya, sosialnya, kulturalnya, dan spiritualnya itu diobati secara simultan, ya. Jadi selamat untuk bapak-bapak yang sakit, tetap minum obat, tetap kontrol, mudah-mudahan obatnya tidak tambah tapi berkurang dan tambah sehat dengan mendekatkan diri pada Allah, baik kepada sesama dan banyak menolong orang lain. Tanya Pak Agus. Ya. Pak, tanya Pak. Dari Surabaya, Samsul Arifin. Pak Samsul, sehat? Ya Pak, mohon izin Pak. Siap. Jadi ada dokter yang menyatakan bahwa setiap kita keluar rumah, misalnya ke mall ataupun yang ke pasar, kita wajib untuk mandi. Bagaimana ini? Apakah memang diwajibkan untuk mandi ataukah cukup kita menggunakan protokol yang sudah ada, misalnya cuci tangan dan sebagainya, tidak usah mandi. Apa setiap keluar rumah kita harus mandi, Pak? Mandi yang wajib itu mandi junub. Itu yang penting. Betul ini. Ada dokter yang bilang. Pak Samsul. Gimana Pak? Pak Samsul. Ya. Saya kan di rumah sakit ini, ya toh? Saya pasti pakai APD level 2. Saya tidak di ICU, tapi saya meriksa pasien. Jadi itu APD lantai 2. Begitu pulang, saya sudah ada adaptasi kebiasaan baru. Saya sampai rumah, baju dilepas semuanya, iya, Pak. Masukkan bak, dikasih deterjen, saya digiring ke kamar mandi untuk mandi, baru bisa berinteraksi dengan keluarga. Itu saya lakukan dengan ikhlas. Karena di luar ini airborne loh Pak, sudah di udara loh Pak. Iya ya, Pak. Apalagi ke mall, ke pasar, lebih baik mandi. Terima kasih Bapak. Ya. Pak, ada penting Pak. Lagi Pak, kalau di suatu rumah ada salah seorang kena COVID Pak. Ya. Dia setelah dicek, di swab itu ternyata positif. Ya. Keluarga itu ada kurang lebih 5 orang. Ya. Apakah perlu dia untuk di swab juga atau perlu dia apa itu Pak? Untuk mengetahui apakah dia responnya kan? Ya, betul. Apa perlu enggak? Atau kita cukup asumsi tidak perlu di rapid atau di swab, tapi kita langsung seperti kena, langsung kita masing-masing menjaga. Jadi di rumah harus menggunakan masker dan lain sebagainya. Artinya kita tidak perlu menggunakan swab. Jadi yang sudah kena ya sudah, dia mandiri di salah satu kamar atau di lantai 2. Yang lainnya yang 5 orang atau ada 4 orang itu bisa nggak, tidak perlu rapid test dan swab, tapi kita langsung menjaga diri. Karena mereka meskipun positif, tetap dia harus isolasi diri, Pak Dokter. Mohon pencerahannya. Jadi pengalaman ini
Ada teman saya pulang dari kantor, tahu-tahu greges, panas, akhirnya dibawa ke rumah sakit, ternyata dites positif. Dan disuruh pulang. Konsul saya sarankan di rumah, di kamar sendiri, dikunci. Makanan disuplai dari luar, ya, karena di situ ada orang tuanya usianya 65 tahun lebih. Alhamdulillah dengan saran saya, tenang, ya, minum air putih yang banyak, makan, mendekatkan diri pada Tuhan, sholat dan lain sebagainya. Alhamdulillah seminggu dia membaik. Ya, Terima kasih. Keluhan yang banyak, lendirnya banyak. Ya, tapi sudah tak kasih obat-obatan yang baik, alhamdulillah sehat. Itu alhamdulillah keluarganya tidak perlu periksa, enggak apa-apa. Tapi ada juga satu keluarganya positif, tapi dia tidak memberikan gejala, tapi swabnya positif. Akhirnya dia lupa berinteraksi dengan bapak ibunya yang ada di satu rumah. Akhirnya bapak ibunya kena, bapaknya meninggal, ibunya masih selamat. Ya, yang kena orang tuanya, yang laki yang kena. Jadi kalau tidak ada interaksi sambil dimonitor keluhannya. Kalau ada keluhan panas atau batuk pilek, segera diperiksakan. Tapi kalau salah satu sudah ada yang kena, lebih baik periksa untuk keamanan. Minimal rapid test. Kalau dia non-reaktif, ya alhamdulillah. Tapi pesan saya, yang di rumah harus ketat. Selama 10-14 hari tidak boleh berkomunikasi dengan yang lainnya. Terima kasih. Karena masing-masing keluarga imunitasnya nggak tahu. Nah, tapi kalau nggak mau periksa, entah takut, entah apa, cukup dimonitor klinisnya. Kalau ada batuk-batuk, tenggorokan kering, ada panas badan, lebih baik cepat diperiksakan. Terima kasih Pak Dokter. Siap. Ini case yang terakhir Pak. Case yang terakhir. Tambahin madu ya Pak ya, tambahin Oke. madu. Ada di suatu rumah sakit, Pak, ada dokternya itu dikena COVID-19. Dia disuruh di rumah selama 10 hari. Kemudian disuruh masuk lagi tanpa dites lagi, Pak. Karena dia tanpa gejala, masih sehat. Pertanyaan saya, apakah memang ketentuan di salah satu rumah sakit itu dia kena COVID 10 hari, suruh masuk lagi dokter yang tersebut tanpa dicek lagi, Pak? Pak Dokter, mohon pencerahannya. Saya tidak sebut, Pak. Rumah sakitnya tidak perlu saya sebut. Nggih. Ya, menurut aturannya 14 hari dites, kalau negatif silakan masuk. Tapi ini nggak dites, Pak. Tapi asalnya soalnya positif, jadi harus dites. Oh, begitu. Jadi sebaiknya dites, ya dites. Tapi terus kalau negatif, ketentuan rumah sakitnya kalau negatif nggak berarti pakai sudah tes, ada Pak. imunnya. Ya deh. Diusulkan aja. Nggak pakai tes. Terima kasih, diusulkan Pak. Diusulkan harus tes. Terima kasih. Ya, masih. Ya, Jogja, tanya Jogja. Dokter, Jogja, ada Jogja? 11 Ya, Jogja tanya. 32 menit di chat saya. Bagaimana dok? Apakah bisa dilanjutkan? Masih ada di chat? Jogja, kasihan Jogja. Oh iya. Di chat dulu, ini ada di chat, saya selipkan dulu dokter. Ya. Yang pertama dok, jam berapa waktu yang tepat untuk berjemur di pagi hari? Oke, terus ada juga ada lagi pertanyaan, apakah bisa minum air hangat setelah ditetesi dengan minyak kayu putih? Gitu dok. Ya. Itu dokter, itu dulu 2. Ya, 1 berjemur antara jam 6 sampai jam 8, 15 sampai 30 menit. Jangan lebih jadi jam 8. Karena lapisan ozon sudah jebol, sehingga panasnya menyengat, itu sangat berisiko untuk kulit-kulit yang sensitif. Jam 6 sampai jam 8, 15 sampai 30 menit. Cukup. Kedua, air putih hangat sangat bagus, dengan lemon boleh, ditetesi minyak kayu putih nggak apa-apa, asal mau. Itu untuk menghangatkan, untuk imunomodulator, bukan obatnya COVID, bukan. Imunomodulator, untuk membantu menyegarkan sehingga daya tahan tubuhnya terjaga. Oke. Baik, selanjutnya silakan. tadi yang dari Jogja. Jogja secara langsung, silakan. Baik, terima kasih. Saya Kusnadi, pensiun BNI 2008. Sampai saat ini masih aktivitas menjadi dosen. Kemudian saya pensiun di Jogja
kegiatan di Jogja itu persatuan pensiunannya sangat padat dan lancar. Ada pikniknya rutin, ada pengajiannya, kemudian ada outbound-nya, kemudian juga yang bahkan sampai ada kulinernya. Nah, yang mau saya tanyakan itu kuliner ini saya termasuk orang yang masih harus memperhitungkan dengan usia yang 67 saat ini. Saya juga masih aktivitas sebagai sport, masih aktivitas. Bahkan mungkin dokter agak sedikit heran kalau saya bilang hobi saya itu memang setiap Sabtu masih sepak bola. Karena memang saya atlet dari dulu. Kemudian yang ingin saya tanyakan, aktivitas saya cukup padat dan saya ingin apa sih asupan yang masuk ke tubuh saya, karena sehat itu kan apakah harus rendang, ya kan, susu, yang pokoknya yang tinggi-tinggi. Tolong Pak Dokter kasih kepada saya dan mungkin teman-teman yang lain untuk menjaga sehat, kata-kata sehat, tetapi tidak berlebihan gitu. Nah, kira-kira apa menu-menunya? Tolong sampaikan kepada kita. Terima kasih. Selamat siang. Yang nomor satu, ini ada pandemi. Jangan overconfident, jangan terlalu percaya diri. Hati-hati ini, sombong nanti. Ya, self confidence, nggak apa-apa. Tetap mana Bapak bisa ngukur, ngajar boleh dan lain. Tapi untuk berkerumun, hindari berkerumun, berdesak-desakan, bergerombol, hindari dulu. Sementara, kalau pengen kuliner, pesan aja dimakan di rumah dengan anak cucu. Ya. Tapi makanan pada prinsipnya tidak ada larangan. Makro dan mikronutrien, karbohidrat, lemak, protein tetap. Tapi khusus untuk vitamin, mineral ditambah. Sayur, buah-buahan, dan ikan laut porsinya ditambah. Tambahi susu juga boleh, madu juga boleh. Tapi sayur, buah-buahan ditambah. Itu porsi yang menyehatkan untuk imun kita di musim pandemi ini. Ya, daging-daging boleh, tapi kalau bisa dikurangi diganti dengan ikan laut. Itu lebih bagus untuk menjaga pikun, tidak lupa ya, mencegah pikun ya, itu. Jadi tetap minumnya dijaga, semua dijaga. Makan pada waktu lapar, berhenti sebelum kenyang ya. Yang sekali lagi adalah ini pandemi, jangan overconfident, jangan tergesa-gesa, sabar ya, itu Pak. Terima kasih, alhamdulillah. Ya. Lanjut dokter. Pak Kusnadi. Iya. Baik, terima kasih Pak Kusnadi. Selanjutnya dokter dari chat dari Ibu Yeti Saleh. Dokter, kebutuhan vitamin C untuk usia 60 tahun ke atas berapa miligram per hari dan apakah benar minyak kayu putih bisa untuk obat corona? Bapak Ibu, untuk perharinya itu 50 sampai 60 mikrogram ya, miligram. Itu kebutuhannya. Tapi saya sarankan untuk saat ini sampai batas 500 sudah cukup. 500. Untuk vitamin E-nya itu 100 mili. Itu diminum sehari sekali cukup. Cukup setelah makan. Badan seger terus, enak. Vitamin itu dibutuhkan 1%. Justru mineral ini yang 5%. Ya, jadi cukup yang 500 maksimal, nggak usah sampai 1000, nanti tambah perih ya. Tolong kalau minum vitamin C, air putihnya ditambah sedikit tapi bolak-balik, bisa 2 sampai 3 liter per hari. Nah, minyak kayu putih bukan obatnya COVID, bukan. Itu untuk penyegar, imunomodulator, badannya hangat, ya. Badannya hangat, imunitasnya akan meningkat. Tapi tidak bisa melawan COVID, tidak bisa. Nanti ibu blonyoan minyak kayu putih terus lari-lari, tidak pakai masker. Jangan begitu, ya. Tapi kalau di rumah pakai kayu putih secukupnya boleh, supaya badannya segar. Itu bukan obatnya COVID, tapi sebagai komplementer, imunomodulator, pelengkap, penyegar tubuh kita, meningkatkan imun kita. Sukses untuk Bu Yeti Saleh. Yang penting tidak usah cemas, tidak usah paranoid, tidak usah parno, ya, tidak usah terlalu sedih, biasa saja. Tapi tetap
waspada. Oke. Baik, ada yang pertanyaan langsung? Kalau tidak ada, saya sambung dengan chat. Ada 2-3 lagi, dokter. Yang pertama, dokter, dari PPBNI Probolinggo. Bagaimana membedakan antara sakit akibat infeksi COVID-19 dengan influenza biasa? Kemudian yang berikutnya, dokter, dari Ibu Eli Kumesan. Makan buah apa yang dianjurkan untuk meningkatkan imun? Dok. Ya. Itu dulu dokter ya, makasih. Jadi infeksi COVID, kalau dia pernah kontak, ya, makanya kalau ada orang yang diduga meninggal dengan COVID, tidak usah dibuka-buka, ya, itu cairannya bisa menularkan itu namanya nantang, ya. Kalau yang di rumah tetap ada flu, karena di rumah kadang-kadang ya pakai AC dan lain sebagainya, itu biasa. COVID itu jelas, ya, dia ada paparan, pernah kontak dengan suspek. Ya, kedua, baunya hilang, tidak bisa merasa, ya, apalagi ada sesek, itu jelas kemungkinan COVID. Maka segera harus diperiksa ke dokter untuk difoto, dilihat paru-parunya. Ya, kalau sudah ada nafasnya, dia agak terganggu, itu sudah hati-hati itu. Ya, kalau flu biasa enggak, ya, apalagi kalau sudah ada baunya. Makanya kalau ada flu di rumah disodori sate apa gulai. Kalau masih bisa bau ya insya Allah enggak ada sesak. Tapi kalau sudah enggak bisa membau minyak kayu putih dan lain sebagainya, itu harus cepat periksa untuk memastikan. Buah-buahan yang berwarna kuning, merah, ya, pepaya, jeruk, ya, lemon, melon, pokoknya buah-buahan itulah yang bisa membantu. Cuman kita ini makan buah-buahan kan nunggu selamatan, ya, itu. Jadi buah-buahan yang disimpan di kulkas itu harus dibuka, dimakan. Kadang-kadang sampai bosok nggak kemakan, ya. Kayak kita dimakan seadanya. Mau buah merah, buah naga juga boleh, paya, pisang, itu bagus sekali, jeruk itu bagus, ya. Banyak sekali, ya. Pokok kalau ada kiriman buah dari anak cucunya, mantunya, langsung dimakan aja, ya. Baik, Bapak Ibu ada lagi pertanyaan langsung? Ya. Kalau tidak ada, masih ada dokter yang dari chat ini. Dari Bu Rini lagi tadi sebenarnya menanyakan mengenai obat tadi dok, ini ada sambungannya. Jadi Bu Rini ini mewakili suami yang Bapak Suyitno yang sedang sakit stroke. Tadi pertanyaan sudah dibacakan. Memang semua obat kimia ada efek sampingnya. Maksud beliau itu apakah ada jenis obat untuk sakit stroke, darah tinggi, penyumbatan saraf ke otak yang tidak ada efek samping batuk-batuk? Mohon penjelasan dari Dokter Agus. Itu dok pertanyaannya, Ibu Rini. Bu, stroke itu yang nomor 1, jangan sampai attack lagi. Jangan sampai kumat lagi, makanya perasaannya harus dijaga. Perasaannya harus tenang. Yang merawat tidak boleh emosi, harus tahu keinginannya, harus lebih sabar, harus bisa menuntun, banyak istighfar, zikir, ya. Obat-obatan yang diberikan oleh dokter sarafnya pasti sudah dipertimbangkan dengan efek seminimal mungkin dan khasiat semaksimal mungkin. Itu makanya harus diminum, tapi dengan hati dirubah, dengan senang, ya, dibacakan, bisa baca Al-Quran selama dia masih bisa berbicara, pelan-pelan insya Allah itu akan membuat sel-sel itu recovery, ya, sehingga nanti tidak terjadi komplikasi maupun attack lagi. Syukur-syukur obatnya tidak makin banyak, sehingga kualitas hidupnya akan meningkat. Jadi fisik, kenakan sinar matahari pagi, kemudian psikologisnya, tidak boleh mikir berat, tidak boleh mikir yang lain-lain, hanya mikir yang ringan, hanya bersyukur kepada Allah. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha, fa in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Cobaan itu harus bisa diterima, acceptance, maka daya tahan tubuhnya akan meningkat. Itu juga perlu kesabaran daripada yang merawat, termasuk ibu itu. Jadi Pak Suyitno, nanti pelan-pelan, itu yang penting komunikasi.
ibunya harus banyak mendengarkan untuk bisa menuruti apa keinginannya sedapat mungkin. Makanya harus ikhlas. Itu lahan surga untuk ibu. Dan Pak Suyitno itu lahan surga untuk latihan sabar, menerima ujian. Gitu. Tapi obat-obatnya kalau dari dokter spesialis saraf, jelas itu sudah pilihan yang terbaik. Dengan efek samping rendah, kalau bingung dengan ini malah cemas, malah stroke lagi nanti. Ya, itu pesan saya. Oke, Bu. Ya, lanjut dokter dari chat lagi dari Bapak Nurwianto. Jika kita zikir atau ingat kepada Allah, maka hati kita menjadi tenang. Apa pengaruh zikir bagi fisik untuk kesehatan manusia? Demikian, Dok. Dia pasrah. Dia menyerahkan dirinya kepada Allah. Jadi beban hidup ini diserahkan, tawakal kepada Allah. Maka pelan-pelan sel-sel daya tahan tubuhnya akan meningkat. Yang muncul adalah hormon endorfin. Kalau kita ingat kepada Allah, mengenal Allah dengan sholat, dengan zikir, sering menyebut dan mengingat namanya, dan melaksanakan apa yang diperintah, kita harus baik dengan istri, baik dengan anak, baik dengan menantu, baik dengan siapa saja, dan kita harus menolong, maka otomatis menggembirakan orang lain, maka daya tahan tubuh kita tambah meningkat lagi. Makanya itu yang membuat kita kesembuhan. Itu pentingnya, yang menyembuhkan itu Allah, asal kita mau berusaha. Ikhtiarnya ke dokter, tapi yang penting hati kita, pikiran kita, itu juga harus diobati. Perilaku kita. Jadi harus simultan, harus sama-sama, harus ikhtiar. Kalau ngandalkan obat tuh nggak bisa, kan hormonnya keluar, hormon perusak, sel-selnya keluar yang kalau kita paralel bersama-sama, maka insya Allah akan menghasilkan sesuatu yang baik. Itu pentingnya holistik. Jadi kalau mengobati seseorang tidak hanya fisiknya saja, tapi ingat masalah fisik 70% dipengaruhi asal mulanya dari psikis, dari pikiran yang negatif, dari hati yang kotor. Itu pentingnya hati yang harus didetoks, emotional detox, ya, itu. Jadi sukses untuk Pak Nurwianto, istiqomah untuk zikirnya, perbaiki dengan istrinya, dengan anaknya, dengan siapa saja, hubungannya harus lebih baik. The power of mind, pikiran yang positif, ya. Banyak orang karena pikirannya negatif, ya. Mari kita saling membantu, memberi kontribusi yang terbaik untuk siapa saja. Dokter, ada satu lagi dari chat terakhir. Ini lebih kepada policy ya. Ditanyakan dari Pak Herawan, bagaimana dengan uji coba vaksin dari Cina di Indonesia? Kan virus yang diuji coba berbeda dengan di Indonesia. Demikian, dokter. Baik, Ibu Saudara sekalian, ternyata Indonesia dua-duanya jalan. Yang dari Cina itu fase ketiga, tinggal uji coba. Fase ke-1, kedua sudah selesai. Ya, tapi di Indonesia para ahli-ahlinya, penelitinya juga membuat vaksin. Yang ini butuh proses. Sehingga nanti kalau yang dari Cina dipergunakan karena kebutuhannya sangat banyak, maka vaksin yang dari Indonesia ini sudah bisa selesai di uji coba. Jadi itu. Jadi yang dari Indonesia punya spesifikasi tersendiri. Mudah-mudahan yang dari Cina ini untuk sebagai perantara dulu, sambil nunggu yang dari Indonesia ini juga sedang membuat. Ya, itu. Makanya kita harus sekali lagi sabar, disiplin protokol kesehatan, terus berdoa, tetap happy, dan jangan lupa virtual seperti PPBNI 46 ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, kalau sudah tidak ada pertanyaan, dari chat sudah tidak ada pertanyaan. Pertanyaan penutup, Bu Ana. Iya. Ada tuh yang Silakan, dari mana Bapak? Pak Vivin. Pak Vivin. Ya, Pak Dokter, tadi dijelaskan di depan bahwa sepanjang kita masih punya rasa, bisa mencium, itu artinya bebas dari COVID. Nah, pertanyaan saya singkat saja. Kalau selama kita masih bisa merasakan sate itu enak, sate kambing itu enak, berarti bebas dari COVID, Dok ya? Terima kasih, Dok. Jadi salah satu khas daripada corona ini, itu pengalaman teman-teman saya,
minggu-minggu pertama itu baunya hilang. Hilang. Ya, nggak bisa membau. Ya, di samping gejala-gejala yang lainnya. Ya, itu. Jadi bersyukurlah bagi kita yang tidak ada panas, tidak ada batuk, bisa membau gulai, rendang, dan lain sebagainya. Insya Allah itu tanda-tanda orang yang sehat, banyak bersyukur, dan rezekinya panjang umur barokah. Amin. Amin. Mari, kalau sudah tidak ada, saya tutup dengan doa supaya kita bisa tetap sehat, tetap bahagia, dan panjenengan nanti bisa saling menyapa kalau masih ada sisa waktu. Amin. Amin, amin, amin. Ya, saya lanjutkan sedikit ya. Ya, oke. Jadi, terkait ya, ini percaya diri, ya, iman, imun, ilmu, ikhtiar, ikhlas, ya. Bapak Ibu pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, hindari kerumunan yang ikhlas ya. Nggak usah protes macam-macam supaya daya tahan tubuh ya. Peningkatan imun ya, 5F tadi sudah. Aplikasi meningkatkan imun, senyum, menyanyi, optimis ya, beriman, teknologi, bekerja semangat. Nah, wajib disiplin protokol kesehatan, perilaku hidup bersih dan sehat ya. Sekarang airborne, Ibu lebih aman, Bapak Ibu lebih aman 1,5 atau 2 meter ya, lebih aman ya. Ya, pokok kita bisa ngatur sendiri. Nah, ini kalau pencegahan, ini saya sehari-hari karena melayani pasien, saya tipe level 2 ya. Saya kalau berpergian mesti langsung dilepas, masuk kamar mandi, dan saya mandi dulu ya supaya aman. Ini selama belum bisa tatap muka harus pakai daring ini ya. Ini waktu dengan ID. Saya juga butuh olahraga, tapi saya pilih yang risikonya ringan, dan saya senang sepedaan, saya goes, tapi tetap pakai masker ya, itu. Jadi SDM yang unggul, saatnya kita pandai, dan cukup, cerdas, kreatif, inovatif, mampu bersaing global, rasa nasionalisme tinggi, dan tangguh, semangat tinggi. Ini waktu dengan Pak Muldoko, saya beri motivasi sebelum COVID ya. Ini waktu dengan pimpinan Angkatan Darat ya, sebelum COVID ini. Jadi kita tidak cukup pandai, tapi harus cerdas, berpikir positif, efektif, arif dalam menyikapi informasi. Salah satu kalau kita ingin tenang adalah mengurangi membuka WA, memperbanyak buka Al-Quran, ya, bertindak yang manfaat, selalu ingin baik dan maju, tidak mudah diprovokasi. Latihan sabar, ini ada, belajar ikhlas, ya, the power of personality, ya, hatinya bagus, pikirannya positif, bicaranya bagus, perasaannya main, pola pikirnya bagus, ya. Kalau pembicaraan ini memperkuat, memberi semangat teman-teman, saya bicarakan. Tapi kalau menurunkan semangat, saya tidak bicarakan. Sikap yang harus dikembangkan, self-confident, jangan overconfident. Bersyukur, jangan mengeluh. Fleksibel saja, jangan rigid. Ya. Diajak virtual, ayo. Nah, masih tidak ketemu tatap muka, tapi bisa saling menyapa, bisa guyon. Visioner, keluar dari comfort zone. Ya. Tapi tetap optimis, jangan pesimis. Dengan iman hidup jadi terarah, dengan teknologi hidup jadi mudah, seperti virtual ini, dengan seni hidup jadi indah, ada nyanyinya tadi, dengan sedekah hidup jadi berkah, dan dengan takwa hidup jadi mulia. Yuk, action positif dan selalu berdoa. Mari kita berdoa bersama-sama, supaya kita diberi kesehatan, keselamatan, keberkahan, panjang umur yang barokah, dan pandemi COVID segera berlalu, dan insya Allah kita bisa beradaptasi dengan kondisi normal kembali. Amin. Nah, hadirat Nabi Rasulullah SAW yang beragama Islam mengamini doa saya, yang beragama lain berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Ila hadirat Nabi Rasulullah SAW wa ila ruhi khususon pensiunan BNI 46 beserta seluruh keluarga besarnya seluruh Indonesia. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma as'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan minal maut. Warahmatullahi wabarakatuh.
Allahumma Amin. alaina fi sakaratil maut wa najatna Amin. min afhaidal hisab. Allahumma ja'al ladana wa ahlana wa dzurriyyatina min ahli tuqwa walil ilmi walil khair walil sholat walil qur'an walil ta'at walil ibadati walil akhlaq karimati walil salamati walil jannati wala taj'alna wa iya min ahli dhairi. Allahumma ya yasir wa ya mudabbir dabbir wa ya musyakhir syakhir akhir alaina asir. Allahumma ja'alna min afiyati wa salaman wa haqiqna wa wal istiqomah wa inna lillahi wa wafiqna lil amali sholihati wa radina. Allahumma nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana anjirna min jalan mubarakah wa anta khairul mujlin. Rabbana atina sabran wa tabbik aqdamana wa ansurna qaumil kafirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina min ladunka maghfirah wa tub alaina taubatan nasuha. Rabbana atina min ladunka istiqomah warzuq lana rizqan halalan thayyiban. Rabbana atina min ladunka rahmah. Rabbana atina min ladunka hikmah waj'alna minal amilina 'alaiha. Rabbana atina min ladunka baldatan thayyibah waj'alna minasy syakirina 'alaiha. Rabbana atina min ladunka mustajabah waj'alna minasy syakirina 'alaiha. Allahumma rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudan wa qu'udan wa tadarru'ana wa taqa'asyuan wa ta'abudan wa tamim taksiran. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna istinaba. Allahumma ij'alna syakura waj'alna sabura waj'alna fi aynina shaghira wa fi ayunina sikabira. Allahumma bir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat Alhamdulillah, innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa qina adzabannar. Wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Ya karena budaya karena selain syaratul mustaqim syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih Bapak Salmijaz dan seluruh peserta. Terima kasih atas apresiasinya, terima kasih waktunya, atas sharingnya. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Kami mohon maaf sekali lagi. Sampai berjumpa di lain kesempatan dengan topik yang berbeda. Terima kasih. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kepada moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter. Alhamdulillah, demikian Pak Supri. presentasi sesi tanya jawab yang telah kita ikuti bersama. Atas nama PP Pusat BNI, kami mengaturkan banyak terima kasih kepada Dr. Agus, selaku narasumber pada hari ini, yang telah mentransfer ilmunya yang sangat bermanfaat kepada kita semua. Saya sebagai pembawa acara dan moderator beserta tim hosting di DP Pusat BNI, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyelenggaraan acara ini. Dan marilah kita tutup acara silaturahim dan ceramah hari ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Amin.